datang di Bani Talk. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya sahabat Poni. Nah, di sini kami kembali lagi nih bersama sahabat Bani Talks di episode yang ketiga. Nah, untuk itu kami sebagai awalan nih ya, sahabat Bani Talks akan perkenalan secara singkat karena aku tahu ya, kita semua sahabat Bani Talks tahu karena di episode yang ketiga ini mungkin ada beberapa sahabat Poni yang belum kenal dengan kita. Nah, untuk itu kita kenalan singkat mulai dari aku sebagai host, yaitu Fahrun, Krisya, Zena, Farhan. My name is Gaby. Boom boom boom. Oke. Nah, di sini di episode ketiga kita nanti mau bahas apa nih pada sahabat Bani Talks? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, ada yang tahu? Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang apa ya? Penasaran kan? Penasaran kan? Public speaking. Oke, bener banget nih Krisya. Nah, pada episode ketiga kali ini kita mau bahas tentang public speaking nih teman-teman. Ngomong-ngomong tentang public speaking, aku mau tanya nih sebagai pertanyaan awalan. Kalian ada yang pernah nggak sih kayak public speaking gitu? Ada nggak? Ada nggak yang pernah? Jujur kalau aku masih Gimana Ita? Agak keras nggak? Kalau kita kurang Agak banyak keras, pengalaman keras. ya guys. Iya, kalau aku kurang banyak pengalaman jadi masih deg-degan gitu. Jadi belum lancar. Belum lancar. Belum Kalau lancar. dari Farhan gimana nih? Sama aja kayak Sama belum aja, lancar gitu. belum lancar. Kalau yang di depan nih kayaknya udah pro, udah pernah belum nih? Oh, udah pernah dong. Oh, udah pernah. Gimana Kak Iya, Risha? public speaking dalam kelompok ya palingan. Oke. Nah, di sini di episode ketiga kita bakal bahas banyak hal nih tentang public speaking biar teman-teman Poni bisa mengetahui bagaimana cara public speaking yang baik dan benar. Nah, untuk mungkin mengawali ya, kayak public speaking itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, pertama mau aku bahas, bukan bahas ya, lebih tepatnya ngobrol. Yang pertama tentang body language nih teman-teman. Ada nggak sih yang tahu body language itu apa di sini? Gimana gestur tubuh ya teman-teman. Jadi gimana gestur yang enak dilihat selama kita berbicara di depan audiens. Mungkin Oke. Iya. betul banget Krisya. Itu bisa kasih contoh gitu. Oh, contoh dari body language gitu ya. Ya. Hey Gaby. Nah, mungkin kalau kita menyesuaikan juga kan ya teman-teman Bani Talks, karena kita kan public speaking kan pasti di tempat yang beda-beda kan, nggak hanya eventnya di event, mungkin ada yang dibilang Gaby tadi di kelompok atau waktu presentasi, ada yang mungkin public speaking di tempat yang penting, di acara-acara yang penting. Itu pasti body language yang harus kita lakukan tuh berbeda kan ya teman-teman. Nah, mungkin dari waktu presentasi kita body language mungkin bisa terpengaruh dari pakaian yang kita pakai juga kan ya teman-teman. Dari kita kan menyesuaikan, misalkan kita presentasi di kelas, berarti kita menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan kita waktu presentasi kan pasti tidak akan maksudnya kita pasti nggak akan kemana-mana kan ya, kita berdiri, maksudnya berdiri dengan tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Betul. Apalagi untuk yang acara-acara besar, pasti kita punya tata cara atau etika-etika body language-nya masing-masing. Nah, kemudian selain itu ada apa sih dalam public speaking selain body language? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kontak mungkin ya. Eye contact bener banget nih, mungkin ada yang bisa bantu aku jelasin nggak eye contact dalam public speaking itu gimana? Kan mungkin beda ya waktu komunikasi. Nah, ini waktu public speaking itu bedanya gimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin dari Krisya atau dari Farhan? Mungkin kalau dari aku lebih kalau pas kita bicara itu biar kayak menarik perhatian audiens, itu kayak kita sambil ada tatapan-tatapan gitu, jadi kayak natap ke sini ke sana, jadi kesannya kita tuh ngajak ngobrol semua orang yang ada di tempat duduk gitu. Nah, benar banget. Jadi kayak kita waktu public speaking kita berusaha untuk melakukan eye contact dengan para audiens kita kan ya teman-teman Poni, karena mungkin ada satu saat dimana saat kita melakukan public speaking kita itu terlihat membosankan, atau mungkin para audiens sudah capek, atau mungkin dalam keadaan sedang
jenuh dengan hal yang kita bicarakan. Nah, untuk itu dengan adanya eye contact akan membantu audiens kembali fokus dan nantinya kita bisa melanjutkan public speaking kita dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada satu hal yang penting nih dalam public speaking dan mungkin banyak dari teman-teman nih yang lupa nih. Mungkin sahabat Benny Talks ada yang tahu nggak? Nada bicara nggak? Oke, benar banget. Benar banget Farhan. Karena kan tidak tadi public speaking kita ada banyak hal ya. Nada bicara itu pastinya akan membantu kita dalam tadi menarik perhatian audiens. Audiens, ya. Pasti beda kok. Beda kan ya Benny Talks? Beda, kan? pasti. Kalau kan aku mau ngasih pilihan nih ke teman-teman itu. Kalian prefer denger orang yang lempeng-lempeng aja atau maksudnya kayak datar gitu waktu ada orang yang public speaking, atau dengerin orang yang dia tuh asik, dia tuh nada bicaranya bervariasi. Pasti teman-teman Bentox Yang asik, Asik, dong. ya. Yang asik Supaya kan? hidup suasananya. nah bener Kalau banget. mau ngambil contoh salah satu dosen kita, Pak Genta, itu bagus banget. Mas beliau. Oke, Mas Mas Genta ya. Genta. Masuk Pak Genta. Jadi Kayak tujuan kode-kode gitu. Oke. Jadi selain dari Bagi tujuan untuk merek menarik perhatian audiens ya teman-teman, ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang mungkin itu penting. Misalkan kita waktu public speaking sedang membahas sesuatu, perbedaan nada bicara yang sedang kita bicarakan itu akan menunjukkan bagian mana yang penting dan bagian mana yang tidak penting nih teman-teman. Nah, kemudian ada yang ketiga nih, ada pentingnya dalam public speaking. Yang keempat maksud saya, mohon maaf, yaitu adanya komunikasi dua arah antara pembicara dan juga audiens. Mungkin ada teman-teman yang paham nggak maksud dari komunikasi dua arah itu yang gimana? Mungkin kalau komunikasi dua arah itu seperti ada timbal balik gitu antara yang ngomong sama yang mendengar gitu. mendengar. Jadi kan istilahnya kalau misalnya pembicara lagi ngomong nih, timbal baliknya itu kita mendengar. Terus kalau ada misalnya disuruh tanya, kita tanya gitu. Hubungan timbal balik. Oke, mungkin ada fungsi lain nggak dari teman-teman? Kayak selain menciptakan hubungan timbal balik itu apa? Biar audiens nggak kantuk. Oke, bener banget. Kemudian ada satu lagi nih yang menurut aku penting saat public speaking, yaitu kita public speaking ya teman-teman, di bagian publik kita pasti akan memikirkan kata-kata yang akan kita gunakan nih saat berbicara. Nah, untuk itu saat kita sedang public speaking atau sedang berbicara di depan umum, kita harus memperhatikan kata-kata yang akan kita gunakan. Kita harus menggunakan kata-kata yang efektif. Nah, maksud dari penggunaan kata yang efektif itu bagaimana sih teman-teman Bunny Talks di sini? Ada yang tahu nggak? Bisa bantu aku gitu, karena mungkin aku sedikit capek ya teman-teman, jujur. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele, oke. Langsung intinya azan. Stop dulu. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat Poni semua, setelah tadi kita membahas tentang nada bicara nih teman-teman, ada satu hal lagi nih yang nggak boleh dilupain saat kita sedang ngomong di depan umum nih teman-teman Poni. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah senyum. Nah, aku mau kasih tahu nih. Nah, teman-teman, salah satu hal yang penting nih saat kita sedang berbicara di depan umum yaitu tersenyum nih teman-teman. Nah, di sini sahabat Bunny Talks prefer mana sih sama pembawa acara atau public speaker yang datar-datar aja, mukanya lempeng atau mungkin garang gitu, dibandingkan dengan public speaker yang dia tuh ramah, dia tuh kelihatan senyum gitu. Itu gimana? Garang kayak siapa ya? Garang kayak siapa ya? Enggak. Karena aku suka yang ramah, yang seru. Ketombe bocah terbang-terbang. Belum keramas kan 7 hari. 7 hari. Pasti penting banget kan teman-teman saat kita public speaking, sedang melakukan bicara di depan umum, kita itu harus tersenyum ya teman-teman. Nah, tentunya yang terakhir nih mungkin saat kita melakukan public speaking di depan umum itu kita harus pastinya menata kata-kata yang akan kita ucapkan kan ya teman-teman di depan umum. Pasti kan nggak mungkin kan kita waktu kita sedang berbicara di depan umum kita ngomong seadanya, kita ngomong tanpa adanya persiapan, kan tidak mungkin. Nah, salah satu caranya yaitu dengan memilih kata-kata yang efektif nih teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari kata yang efektif itu gimana? Sobat Bunny Talks di sini Tidak bertele-tele. tidak bertele-tele. Mungkin lebih kayak aku bantu jelasin ya, kayak lebih ke meminimalkan penggunaan kata ya, sehingga
kita tuh waktu Ngomong. waktu mau ngomong itu nggak bertele-tele. Iya, Nah mungkin gimana sih caranya saat kita public speaking biar kita ngomong tuh nggak bertele-tele? Itu ada beberapa tips nih teman-teman. Ada yang tahu nggak, sahabat Bani Talks di sini, tips apa sih yang bisa kita lakukan saat berbicara di depan umum agar kita tuh bahasanya bisa tertata dan kata-kata yang kita ucapkan tuh bisa runtut dan efektif? Itu bagaimana sih dari teman-teman Bani Mungkin Talks? salah satunya ini kali ya Kak Fahrun. Oke. Hindari flexing guys. Oke, hindari flexing. Ada yang tahu nggak di sini flexing itu apa sih? Flexing itu apa sih? Coba dong kasih contoh. Ayo Gaby, siapa? flexing gimana, coba contohkan. Maaf ya guys, bukan sombong. Gaby yang mau kasih contoh. Ya, flexing tuh kayak kita Contoh. menunjukkan kelebihan kita gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomong nih sama kawan kan masalah rumah, tentang rumah lah, terus kita tersebut gitu. Mohon maaf, rumah gua besar gitu, orang kaya. Dia kayak flexing gitu, tapi nggak Pamer gitu ya? Iya, pamer, Oke. betul. Nah, sebenarnya itu ya teman-teman, saat kita public speaking atau mungkin saat kita di suatu kondisi tertentu, kita kan tetap harus membicarakan suatu kelebihan yang ada pada diri kita. Namun alangkah baiknya kita tuh harus memilih kata-kata atau beberapa tips nih agar kita tidak terlihat flexing. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengubah yang flexing, ya, yang flexing awalnya flexing menjadi bragging. Nah, ada yang tahu nggak bragging tuh gimana sih caranya? Kayak kan tadi ada flexing, pamer, udah dicontohin nih sama Gaby tadi. Kemudian untuk bragging tuh gimana sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin kalau bragging itu kayak kita niatnya emang kayak flexing gitu ya, tapi kata-kata yang ingin dikeluarkan itu kayak didatarkan aja, jadi Ada bicaranya gitu ya. Ya, itu Yang lebih ke biasa aja. nadanya gitu. Lebih ke apa adanya. Iya, betul, lebih ke apa adanya. Itu lebih baik ya teman-teman Jadi- daripada kita pamer atau kelihatan benar-benar kita pengen pamer, dan takutnya nanti orang yang Ilfeel. dengerin kita, walaupun kita, apalagi kita sebagai public Kayak speaker ya. males gitu loh dengerin. Iya, apalagi Apa sih lo ketinggalan banget. Iya kan, kita sebagai public speaker ya, seperti speaking di depan umum, kalau pasti kita pamer di depan para audiens yang denger pasti nggak enak gitu kan ya. Nah kemudian ada itu nih, ada satu lagi, kan tadi udah bahas tentang flexing nih, ada kan tadi kita mau bahas tentang gimana sih cara kita merangkai kata-kata yang baik nih saat kita menjadi public speaker. Nah yang pertama itu kita harus memahami materi yang akan kita bawakan nih Bicara. teman-teman. Betul. Bener banget nggak sih? Karena Betul. sewaktu kita menjadi public speaker, materi yang kita bawakan, itu acara apa, itu kita mau bahas apa, kita pasti harus sudah mengetahui dengan pasti kan, karena Betul. nggak mungkin dong kita di depan umum kita Nggak nggak tahu tahu apa kita yang mau mau bicara dibahas, apa, iya. terutama nanti kalau ada sesi tambahan seperti pertanyaan atau apa, kita nggak bisa jawab, pasti nggak bagus kan. Untuk itu Betul. kita harus memahami materi yang akan kita bawakan. Nah yang kedua ini ada salah satunya, ada bahasa yang mungkin teman-teman ada yang tahu atau enggak, atau mungkin asing, yaitu showbiz. Ada yang tahu nggak showbiz itu apa? Apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Mbak sahabat Poni juga nggak tahu ya showbiz itu apa. Mungkin nanti aku minta bantuan juga ya sama teman Bani Talks di sini, karena mungkin Correct me if we wrong. ya. Correct we. Mungkin kalau dari sepengetahuan aku nih teman-teman, kalau showbiz itu lebih ke suatu hal dalam entertainment, atau saat kita sedang berbicara dalam publik, kita tuh kayak menyisipkan suatu hal yang menarik agar agar saat kita berbicara atau saat kita sedang menyampaikan materi di depan umum, kita tuh tidak terkesan membosankan nih teman-teman. Beda ya dengan yang flexing tadi, pamer. Mungkin ada juga kita bisa nyisipin flexing, tapi flexingnya kayak dibuat bercanda gitu loh teman-teman. Jadi biar suasananya lebih Hidup. asik atau lebih hidup. Nah yang ketiga itu kita harus memahami psikologi manusia. Nah teman-teman Bani Talks, ada yang tahu nggak sih kenapa kita sebagai public speaker harus paham tentang psikologi manusia itu gimana sih? Mungkin gini ya, misalkan kayak aku lagi bicara di depan, misalnya lagi bawain satu topik yang menarik, yang sebenarnya tuh menarik untuk dibahas, cuman karena kita harus ngeliat juga kira-kira audiens yang duduk di depan kita itu rata-rata reaksinya gimana nih, apalagi ngantuk atau misalnya lagi boring kayak gitu-gitu loh. Jadi dengan kita tahu moodnya audiens waktu dengerin kita, jadi kita bisa lebih nyampe gitu masukinnya. Masuk.
kalau misalnya nanti kita tahu, misalnya kayak kalau misalnya audiens yang lagi duduk itu, yang lagi dengerin kita itu misalnya kayak lagi ngantuk atau lagi udah boring gitu loh guys Kita harus suasananya. Inisiatif Kita bisa berinisiatif untuk misalnya. membangunkan dengan Iya, cara apapun. bisa dikasih Bisa ice breaking panas. dulu misalnya Iya. kalau sama teman-teman gitu-gitu sih. Jadi membangkitkan semangat dulu gitu. Bener banget nih teman-teman sahabat Poni semua, karena kita sebagai sebagai public speaker ya, kita harus membangun suasana yang ada di lingkungan tersebut teman-teman, karena pastinya Betul. itu kan manusia pasti ada bosan, ada perasaannya Betul. kan, ada kadang kita waktu ngejelasin kita lihat mereka lagi bosen, kita mungkin jeda dulu, kita istirahat sebentar, kita main dulu atau melakukan suatu hal agar mereka tuh kembali fokus dan semangat dengerin apa yang kita bicarakan nih teman-teman. Nah yang terakhir ada satu kata lagi, ada satu tips lagi ya dalam komunikasi, bukan komunikasi, saat kita agar kita dapat merangkai kata-kata yang baik saat public speaking nih teman-teman. Yang keempat yaitu ada filler word. Ada yang tahu nggak filler word itu apa? Yo. Nggak tahu. Filler. Filler, Penyaringan ya? filler Penyaringan ya? dulu. Oh, mengisi ya? Itu filter. Oh Kata- iya. Aja. Filler word tuh kayak misi biar kita kayak Biar nggak kosong kelihatan aja. kalau misalnya kayak agak-agak bingung tuh nggak kelihatan. Oh. Nggak Bener banget. kelihatan agak teman-teman. pinter gitu loh kalau ada filler Pintar word. mau manage berarti ya. Iya bener banget kan. Waktu kita ngomong di depan umum ya kita sebagai public Gak tahu dulu speaking. mau apa tar dulu. Sebagai- Mau manage. Udah Ya, lanjut nggak aja. apa-apa. Sebagai public speaker kan kita ada saatnya kita tuh lagi ngeblank gitu kan, pasti ada ya kayak kita lagi mikirin kata-kata selanjutnya yang akan kita ucapkan ya teman-teman. Nah untuk membantu kita agar suasananya tidak hening atau tercipta jeda yang cukup lama, kita tuh bisa nambahin tuh teman-teman yang namanya filler word. Dari katanya sendiri filler, pengisi. Jadi teman-teman saat sedang berbicara di depan umum, kalian bisa nambahin kata-kata kayak oke, atau mungkin itu bisa dimasukkan, atau bagi teman-teman yang mungkin yang lebih familiar ada atau gitu, itu boleh kok dimasukin karena karena kita pastinya butuh waktu ya teman-teman buat merangkai kata-kata yang akan kita ucapkan, apalagi bagi teman-teman atau sahabat Poni nih yang mungkin tidak terbiasa berbicara di depan umum, itu boleh-boleh saja menggunakan filler word nih teman-teman. Nah, kita sebagai yang selanjutnya ya teman-teman sahabat Poni, kita sebagai public speaker atau saat melakukan public speaking, kita tuh harus itu juga teman-teman yang namanya on time. Aduh, di sini ada sahabat Bali Talks pada on time nggak sih? Aku pengen tanya dulu nih di sini. Ada kelas pagi gitu misalkan pada on time nggak sih di sini? Gua sih terlambat. Aduh, gimana nih? Pada on time nggak? On time nggak? Kurang. Kurang ya. Ya mungkin memang wajar ya teman-teman karena kebiasaan orang kan pasti beda-beda kan. Iya. Tapi usahakan kalau kita jadi public speaker atau speaking kan kita ibaratnya bisa kayak pembawa materi atau mungkin MC itu kan juga termasuk public speaking ya Jangan teman-teman. keterlaluan lah ya tujuannya. Iya, mungkin adik kita di sini mau bahas beberapa tips nih teman-teman agar kita tuh bisa on time nih teman-teman. Gimana Mungkin tuh? gimana? Kan mungkin aku kasih contoh aja ya. Mungkin kemarin kita udah bahas nih di kelas, kalau ada teman-teman Bani Talks ini yang ingat mungkin ya Kita dapat banyak wejangan Banyak, dari klien. mulai dari itu yang kita misalkan kita jam 7:30 pagi udah ada kelas, kita harus masuk. Nah itu gimana nih teman-teman caranya biar kita tuh bisa on time di kelas yang pagi gitu. Sedangkan kita ibaratnya kita bukan morning person nih teman-teman. Jangan. Gimana? Wah, Ada yang tahu nggak? Ini. Itu yang sih, Dimas, ada yang Dimas kalau itu. kalau kata Mas kita kemarin itu dengan mengubah habit. Habit. Pelan-pelan ya enggak sih? Ya mungkin bener sih apa yang dikatain sama Krisya, karena habit tuh nggak bisa secara langsung atau instan diubah gitu ya teman-teman. Kan kita tadi udah bilang kalau misalkan kita bukan morning person nih, pasti mungkin teman-teman agak kesulitan gitu untuk bangun pagi habis itu datang ke kelas yang pagi nih teman-teman. Nah bahkan kemarin di kelas kemarin itu udah dijelasin, misalkan kita ubah jamnya jadi 7.45, tapi kan karena habit kita sudah
terbiasa atau bukan morning person, walaupun jamnya diubah atau diundur 15 menit, kita pasti akan datangnya mepet lagi karena habit kita yang belum kita ubah nih teman-teman. Nah untuk itu dengan kita menyesuaikan habit kita, misalkan kalau ada yang ada yang ingat nggak nih teman-teman yang Dimas di kelas, dia tuh Iya, setiap itu bagus itu salah guys, satu habit dicontoh. yang bagus sih teman-teman. Kayak dia udah berusaha untuk menutupi kekurangan yang dimiliki nih teman-teman dengan cara aku kasih tips nih teman-teman dari Bunny Talks, maksud aku kasih tips ke sahabat poni semua. Misalkan misal kita ada ada kelas jam 9, nah itu kita mulai dari jam setengah 8, jam 8 atau mungkin jeda berapa menit kita memasang alarm beruntun nih teman-teman untuk membantu kita agar gimana ya terbiasa gitu kan ya untuk bangun pagi. Mungkin awalnya kita megang HP, aduh masih setengah 8, dimatiin lagi, tiba-tiba ada suara alarm lagi, buka HP lagi. Mungkin bisa per 5 menit, per 15 menit, Itu terserah 10 menit. teman-teman sih, tergantung teman-teman mau berapa menit jedanya. Kan lama-kelamaan kita pasti akan ya udahlah kita ayolah langsung siap-siap aja karena udah lama gitu, udah kelamaan. Nah, itu bisa salah satu cara teman-teman. Kemudian ada satu lagi nih teman-teman, selain dari mengubah habit, kita mungkin akan berbeda kalau acara itu penting. Iya kan? Misalkan kita ujian setengah 8 harus datang dengan posisi kalau kita nggak datang atau telat ujian kita nggak dapat nilai ujian. Nah pasti dari kita akan secara otomatis nih kita akan mungkin akan otomatis bangun pagi, kemudian akan segera datang dan on time gitu. Nggak mungkin dan kalau besok kita ujian jam tengah 8 kita malamnya bergadang, itu kan nggak mungkin. Kemudian ada satu lagi, aduh banyak banget ya teman-teman, coba masalah on time ada banyak banget. Kemudian ada itu selain dari suatu hal yang penting, ada juga kalau kegiatan itu menyenangkan atau sesuai dengan keinginan kita nih teman-teman. Misalkan aku kasih contoh, besok jam 8 pagi kita tuh diajak tamasya nih teman-teman, gratis, nggak pakai uang sepeser pun. Nah pastinya kita yang awalnya bukan morning person, tapi kita tuh mau tuh ikut tamasya. Itu pasti paginya kita akan datang secara otomatis. Walaupun Karena excited. iya, karena kita ada dari keinginan itu teman-teman. Nah tadi ada banyak kan teman-teman dari excited, kemudian mengubah habit, dan tujuan dari kita tujuan dari kita on time tersebut. Betul. Kemudian materi selanjutnya nih teman-teman yang bener-bener last nih teman-teman di podcast Last but not acara least. ketiga, yaitu tentang kita bahas ke salah satu materi yang ada di buku episode kedua kemarin nih teman-teman, yaitu buku How to Win Friends and Influence People. Yaitu mungkin yang udah ditanyain sama teman kita nih di sini, yaitu Gaby, yaitu tentang sematkan prestasi yang baik pada orang lain. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu gak sih maksud dari sematkan prestasi yang baik untuk orang lain itu gimana? Aku mungkin jelasin gimana maksudnya sematkan prestasi yang baik kepada orang lain. Kan ini sebagai contohnya aku soalnya kemarin kan baru kena. Nah, maksudnya sematkan prestasi yang baik ini kita nggak boleh menjudge orang buruk gitu. Misalnya nih, kalian terlambat gitu. Nah, terus dosennya itu marah sama kalian. Kan berarti ada prestasi buruk yang dinilai sama kalian. Nah, ternyata kalian karena dikata-katain yang buruk, jadi kalian makin malas gitu datang cepat ke kelas itu. Nah, sedangkan kalau di prestasi yang baik, ya udah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya gitu. Dikit jadi termotivasi gitu, aku nggak akan terlambat lagi minggu depan gitu. Ya, benar banget nih sahabat-sahabat Poni. Biar lebih menerima saran yang kita beri. Karena siapa sih yang kita ngelakuin satu kesalahan, tiba-tiba kita dicap buruk, kita dicap jelek, kan pasti nggak ada yang mau kan teman-teman. Ya dengan salah satu caranya biar kita tuh tidak terkesan menjelekkan mereka atau teman-teman yang melakukan satu kesalahan, kita itu bisa menggunakan sematkan prestasi yang baik pada orang lain. Karena misal tadi yang sudah dijelasin Gaby, dia telat tuh dan mungkin dimarahin dosen atau dinasehati. Nah mungkin bagi beberapa orang mereka akan menilai Gaby telat karena gini dan pastinya dinilai yang buruknya dulu kan. Padahal kemungkinan di belakangnya atau di hari-hari sebelumnya dia tuh mungkin dia tuh datang tuh selalu di depan, dia datang selalu tepat waktu. Namun pada hari itu dia tidak sengaja, kebetulan tidak bisa datang tepat waktu nih teman-teman. Nah daripada kita memfokuskan ke hal yang negatif pada hari tersebut, kita bisa menyematkan prestasi-prestasi yang baik yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi tujuannya agar tidak membuat si Gaby sakit hati dan dia tuh malah
yang Menerima. makin bersemangat untuk tidak mengulangi hal tersebut nih Betul, teman-teman. betul. Gimana? Bagus banget ya sih teman-teman sematkan prestasi yang Sangat baik kepada bagus. orang lain daripada kita ngejek atau mungkin apa namanya melihat kesalahan yang baru dia lakukan sekali gitu kan. Nah mungkin itu kita udah ngobrol panjang banget nih pada episode yang ketiga kali ini. Seru nggak guys? Seru nggak? Seru, teman-teman? pasti. Materinya unik-unik Seru. kan? Nah, aku mau ingetin sekali lagi nih teman-teman, sahabat Poni, jangan lupa ya yang nonton episode kali ini untuk tetap like, subscribe, dan juga komen, dan ikutin nih teman-teman apa media sosial lainnya yang ada di Bunny Talks nih teman-teman. Apa aja sih, kita ada apa aja teman-teman? Ada Facebook, ada TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Oke teman-teman, jangan lupa ya, terima kasih sudah nonton episode ketiga kali ini, dan bye-bye. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang Hujan ya? bersama-sama. Betul.